Usai menangkap seorang kurir sabu di Citayam, polisi kembali bekuk satu pelaku yang diduga sebagai kurir sabu di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 1 kilogram sabu yang disembunyikan pelaku di dalam sebuah pot tanaman. Polisi menangkap satu pelaku yang diduga sebagai kurir narkoba di sebuah kontrakan di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Penangkapan pelaku berinisial JA ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan YR di kawasan Citayam, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan 1 kilogram sabu yang disembunyikan dalam pot tanaman. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, awalnya pelaku menerima 10 kg sabu dari bandar yang disusupkan ke dalam tangki bensin mobil yang sudah dimodifikasi. Tangki bensinnya dimodifikasi. Tangki tersebut dimodifikasi dibagi 2 bagian. 2 bagian itu, 1 bagian untuk bahan bakar, 1 bagian untuk menyimpan sabu tersebut. Gitu. Tadi kita sama-sama sudah melihat, kalau kita akan melihat itu harus menurunkan tangki bensinnya tersebut. Turunkan, dibuka baut pemisahnya, disitulah baru bisa kelihatan. Polisi juga menjelaskan kedua pelaku merupakan residivis. Keduanya terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Miftah Hogani, iNews melaporkan. Seorang pemuda yang melindungi ibunya dari pengeroyokan justru dipolisikan oleh terduga pelaku. Awal mula pengeroyokan berawal dari masalah hutang. Seorang pria bernama Fauzi dan ibunya, Nur Laila, mendatangi kantor Polsek Palmerah, Jakarta Barat karena diperiksa atas kasus penyerangan yang menimpa dirinya dan ibunya. Fauzi dilaporkan karena sikap Fauzi yang membela diri saat membela ibunya dari penyerangan. Pelaku penyerangan tak terima dan melaporkan balik ke kantor polisi. Awal mula pengeroyokan diduga berawal dari masalah utang piutang. Fauzi dan Nur Laila kemudian telah melaporkan ke Polsek Palmerah dengan membawa bukti chat ancaman serta bukti visum. Kami mengalami luka. Kalau saya sendiri itu dagu saya sobek, ibu saya itu kepalanya benjol akibat dipukul. Sebenarnya di awalnya itu dia berjanji 2 bulan untuk membayar hutangnya. Cuma untuk pas di waktu-waktu terakhirnya selalu mundur sampai akhirnya dia tidak menepati janjinya, dan terakhir terjadi sedikit percakapan manas di WhatsApp dan diakhiri oleh ancaman dari salah satu penyerang dari perempuan. Dia bilang dia ingin menginjak ibu saya, seperti itu. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat tega memukul kekasihnya akibat merasa dibohongi. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tanggal 7 Februari 2021, pelaku memukul kekasihnya beberapa kali karena merasa dibohongi. Rekaman berdurasi 15 detik ini kemudian viral di media sosial. Penganiayaan dipicu saat pelaku meminta kartu ATM-nya yang dibawa oleh korban. Korban yang berusaha merebut kembali kartu ATM menjadi bulan-bulanan pelaku. Kalau mau ambil ya kata si pacar saya, tuh biar sama saya aja, sama ayah saya, ya udah nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan, jadilah itu. Usai video penganiayaan viral di media sosial, petugas Bandung Subsektor Batu Nunggal dan Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil membekuk pelaku. Tersebut viral di media sosial, kemudian oleh Polsek Batu Nunggal beserta jajarannya langsung melakukan cek TKP dan memeriksa, mencari barang bukti termasuk juga korban. Walaupun pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara IM ini, korban belum sempat melaporkannya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satreskrim Polresta Bandung menangkap penganiaya bocah di bawah umur yang viral di Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang tidak lain adalah ayah angkat korban.
Penganiayaan terhadap seorang bocah di wilayah perumahan Soreang Indah, Jalan Kenanga, Kabupaten Bandung ini viral. Polisi kemudian menangkap pelaku yang tak lain, ayah angkat korban, DN. Saat diperiksa, petugas Satreskrim Polresta Bandung, tersangka mengaku menganiaya korban karena korban meminta uang dengan bahasa yang kasar. Korban diangkat sebagai anak sejak 5 bulan lalu setelah ditemukan sendirian di terminal. Saya sebelumnya belum ingin memukul dia. Terus dia ngomong bicara sama saya langsung emosi. Adapun yang menyebabkan kemarahan pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut adalah si anak tersebut meminta uang di mana si bapak ini akan bekerja karena emosi, kemudian sedikit menghalangi akan keluar dari rumahnya, kemudian melakukan tindakan kekerasan. Korban mengaku kabur dari rumah. Polisi saat ini sedang mencari keluarga korban yang mengaku warga Ciwidey. Sementara pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Video keributan berujung pembacokan di sebuah warnet di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Hampir sepekan pasca peristiwa tersebut, pelaku hingga kini belum ditemukan. Inilah video CCTV yang merekam aksi pembacokan di sebuah warnet di Medan, Sumatera Utara. Diketahui korban, TS, terlibat cekcok dengan pelaku PP saat sedang bermain game di warnet. Korban sempat berusaha melawan, namun pelaku kemudian mengambil golok dan mengayunkannya ke tubuh korban berulang kali. Akibatnya korban luka di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Orang tua korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun hampir 1 minggu pasca pembacokan terjadi, belum ada titik terang mengenai keberadaan pelaku yang melarikan diri. Laporan terputus semua. Diterima laporannya, Pak? Diterima laporannya, dan ada bukti. Tapi hingga sekarang belum ada. Kapan buat laporannya, Pak? Malam Kamis jam 3 lah itu diselesaikan. Hingga saat ini polisi masih berupaya menyelidiki peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan ayah oleh anak kandung di Trenggalek, Jawa Timur ternyata dipicu oleh sakit hati pelaku karena merasa dikucilkan ayahnya. Hasil pemeriksaan polisi juga menunjukkan pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa. Tim forensik Polda Jawa Timur mengatopsi jenazah Wahab untuk mengetahui penyebab kematiannya. Warga desa Kertosono, Kecamatan Panggul, Trenggalek ini tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter forensik memastikan korban meninggal dunia akibat kekerasan dengan luka di kepala karena bacokan senjata tajam. Untuk korban jenazah ditemukan beberapa luka memar di wajah, luka lecet, kemudian ada sekitar 4-5 luka terbuka tajam di daerah kepala. Untuk kematiannya dipastikan karena luka itu atau penyebab lain? Karena kekerasan tajam di daerah kepala tersebut. Dari hasil pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Trenggalek, pelaku Vera Setiadi mengaku dendam karena merasa dikucilkan keluarga. Ternyata pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan terakhir diperiksa pada September 2020. Dari informasi yang kita peroleh, keterangan daripada saksi, memang untuk tersangka ini pernah mengalami gangguan kejiwaan atau divonis gangguan jiwa ya oleh dokter yang memeriksa. Terakhir diperiksa di Rumah Sakit Umum Trenggalek itu pada bulan September tahun 2020. Sebelumnya pelaku Vera Setiadi membunuh ayah kandungnya Wahab dengan cara dibacok sabit dan dipukul menggunakan kayu. Keduanya cekcok saat hendak makan sahur. Salah seorang tetangga yang berusaha melerai juga dianiaya pelaku. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tidak diizinkan menikah lagi seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang berusia 15 tahun. Ironisnya pelaku kerap menganiaya korban dan memaksa untuk menggugurkan kandungan dari hasil perbuatan pelaku. IW pemerkosa anak kandungnya sendiri ditangkap polisi berdasarkan hasil kecurigaan warga yang mendapati adanya sebuah makam bayi di wilayah Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Setelah menyelidiki lebih dalam, akhirnya kasus terungkap dan korban pun mengakui jasad bayi yang dikubur ialah hasil perbuatannya dengan sang ayah.
Sementara pelaku mengaku sudah 10 kali memperkosa anak kandungnya, bahkan pelaku selalu mengancam korban jika menolak berhubungan badan dengannya. Polisi mengatakan motif pelaku tega memperkosa anak kandungnya yang masih 15 tahun karena tidak diizinkan menikah lagi oleh korban usai ditinggal istrinya meninggal dunia. Jadi setelah hamil, kemudian dipaksa digugurkan dengan salah satu obat dengan jamu pil tuntas itu sebanyak 13 butir dicampur, kemudian gugur dan anak itu meninggal. Usia janinnya sendiri sudah berapa bulan itu? Kurang lebih 6 bulan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 3 Undang-Undang tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara di atas 20 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo siap merevisi pasal karet dalam UU ITE bila dirasa bermasalah. Kami kembali usai jeda berikut ini.